Oke, kita mulai kuliah kita hari ini tentang beberapa kongruensi yang khusus ya, yang spesial. Yang mungkin nanti kita akan bahas yang namanya teorema Wilson ya, teoremanya Wilson, kemudian teorema kecilnya Fermat. Nanti kalau sampai kita masuk ke teorema Euler ya, tulisannya Euler ya, tapi bacanya Euler. Oke, yang pertama kita akan bahas teoremanya Wilson atau Wilson's theorem. Ini Wilson ini ya tahun 1770 ya, bersama dengan dosennya ya, dosennya itu Pak Edward Waring. Nah, si John Wilson ini menemukan sebuah pola nih ya, sebuah pola seperti ini. Nama 1 faktorial tambah 1 berapa ini? 1 faktorial ditambah 1 sama dengan oke, 2 ya. Kemudian 2 faktorial tambah 1 sama dengan 3. Oke, 3. Kemudian 3 faktorial tambah 1 7. 7. 4 faktorial tambah 1 berapa ini? 13. 4, 3. 13. 25, 25, Pak. berapa? 25. 5. Ya, 5 faktorial. 121. Apa? 121. 21. Dan seterusnya ya. Kita lihat di sini. Oke, di sini apa ini? 2 habis dibagi 2. Habis dibagi 3. Oke. Yang ini. Habis dibagi 2, bagi 3. Ini. Enggak ini ya. Ini enggak. Oke. Habis dibagi 2, habis dibagi 3. Ini enggak habis dibagi 3. Habis dibagi enggak ini yang 4. Habis dibagi 5 ya. Ini enggak ini. Yang ini 5 habis membagi. Ini habis membagi. 25. 6 tidak bagi habis. 21 sekarang 6 faktorial. Berapa 6 faktorial? 720 tambah 1. 221 ya. Oke. Kita lihat nih 7 udah 1 ya, habis dibagi 7 berarti ya. 7 habis membagi. Oke. Oke, di sini si Wilson dulu dia melihat pola ini. 2, 3, 5, 7. Dia membagi habis ya. Yang 6 ini enggak. Ini kan dari sini ya. Dia melihat pola di sini. Oke. Apa di sini? Dia melihat pola bahwa
2 bagi habis 2, 3 habis 3, 4 bagi habis. Tidak bagi habis, 5 iya. 6 tidak 7 ya. 2, 3, 5, 7. Dan mungkin nanti yang lainnya juga ya. Yang prima semua tuh ini. 2, 3, 5, 7 prima semua. Lihat di sini berarti 2 itu banyak 1. 3, 2, 5, 4, 7, 6. Berarti kalau saya punya P ini ya. Kita punya P. Berarti apa ini? Dalam prima P dikurangi 1 faktorial ditambah 1. Oke, maka apa dia hasilnya? Hasilnya habis dibagi oleh ini ya. P bagi habis atau apa? Atau lipatan dari P ya, berarti ya sini ya. Adalah misalkan NP ini ya. Sorry. Malah kebalik. Ini ya, P bagi habis. Apa artinya ini? Ini saya tulis sebagai P bagi habis. P-1 ini ya. P-1 faktorial dikurangi min 1 ini ya. Oke. Ini ntar ya. Kalau kita bahasakan dalam bentuk kongruensi, maka apa ini? P-1 faktorial kongruen dengan ini berarti negatif 1 modulo P ini ya. Jadi kalau P-nya prima. Oke. Itu ya. Apakah ini benar gitu kan? Apakah dugaannya Wilson ini benar? Nanti akan kita tunjukkan bahwa ternyata memang benar ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Bagaimana cara membuktikan coba? Nah, ini idenya ini. Idenya bagaimana cara membuktikan? Coba sekarang yang 6 coba ya. Berarti 7 ya. Kita lihat. 7 min 1 faktorial itu apa ini? Berarti 6 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 itu ya. Oke. Kita lihat sekarang. Masih ingat nggak dulu? Kalau saya punya bilangan bulat A di antara 1 sampai dengan P-1. Oke. GCD A dan P berapa berarti? P-nya prima. Kalau P-nya prima, A-nya di antara P1 sampai P-1, maka GCD-nya berapa ini? P. GCD-nya berapa? P bukan, Pak. Apa? Bukan GCD-nya P.
Ya jelas tidak, no. Satu. Jelas satu, no ya, karena dia prima, toh. Dia tidak habis dibagi oleh bilangan bulat yang kurang dari dia, yang positif ya, selain satu ya dia. Apa akibatnya dulu? Kalau A dan B sama dengan 1, maka A inverse modulo B ada ya. Ini ada. Oke, akibatnya ini ya kemarin ya. Inverse modulo 1 ada. Oke. Dan inverse-nya pasti berbeda ya, dan yang lain. Oke, jadi kalau ini saya kayak kita modulo kan, berarti modulo 7 ya. Kita modulo 7, berarti masing-masing punya inverse toh ini. Ya enggak? Inverse-nya 1, inverse-nya 2 berapa? Inverse-nya 2. Inverse-nya 2 berapa? 4 ya? 2 kali 4. Oke, inverse-nya 3. 5. 5 toh. Ini kan? Oke. Ini berapa ini? 1 kali 1 toh berarti? 1. Karena inverse-nya 2 adalah 4. Oke, inverse-nya 3, 5. Berarti 1 lagi. Tinggal 6. 6 itu kan kongruen dengan negatif 1 ya. Oke, itu ya. Negatif 1. 6 tuh ini sama dengan 6. 6 itu kongruen dengan negatif 1. Modulo 7. Itu ya. Jadi idenya seperti ini. Jadi nanti yang inverse-nya dirinya sendiri. Jadi masing-masing itu punya inverse ya. Ada yang inverse-nya berbeda, ada yang inverse-nya dirinya sendiri. Yang inverse-nya diri sendiri 1 dan 6. Kenapa 6? Karena 6 itu pasti kongruen dengan negatif 1. Karena selisihnya hanya 1 dengan 7 ya. 6 kali 6 sama dengan 1 ya. Oke. Ini namanya teoremanya Wilson. Oke, ada pertanyaan habis ini? Belum, Pak. Oke, belum ya. Kita lanjutkan. Kita sambil isi tinta ya. Jadi idenya seperti itu ya, idenya membuktikan teoremanya. Jadi nanti kita akan menggunakan fakta bahwa kalau A itu bilangan bulat yang kurang dari P, ya positif ya. Yang kurang dari P itu yang invertible, semuanya invertible ya. Semuanya invertible, modulo P. Nah, yang inverse-nya itu dia sendiri itu hanyalah 1 dan P-1. Dia bilang begini ya, berarti jika P prima, ya, jika P-nya prima, maka
P-1 faktorial kongruen dengan negatif 1 dulu P. Silau, Pak, nggak kelihatan. Oh, silau. Iya, ya. Yang silau apanya? Papan tulisnya kelihatan Oh, papan putih. tulisnya. Oke. Oh iya, kena anu ini. Kena mata apa? Kena jendela. Masih ya? Udah? Nah, Pak, gitu aja, Pak. Udah gini ya? Ya. Oke, udah kelihatan ya? Oke, kemudian oke, sekarang untuk ini ya, kita mau buktikan sebenarnya nanti untuk sembarang bilang prima ya, tapi karena dia P-1, maka nanti kita pakai dulu yang 2 ya, untuk yang genap ya, karena nanti kita bagi P-nya genap dan ganjil ya. Yang genap itu hanya 2, maka kita buktikan dulu kalau P-nya 2. Untuk P-nya 2, bagaimana nanti? 2 faktor 2 dikurangi 1 faktorial. Berapa ini? 1 faktorial ya, berapa ini? Ya, 1 ya. Ya, kongruen dengan negatif 1. Oke, karena ini 2 ya jumlah. 1 dikurangi negatif 1 kan 2. Habis bagi 2. Oke, jelas. Nah, oke. Kemudian sekarang untuk bilangan prima yang untuk P yang lebih dari 2. Nah, berarti kan dia ada ganjil ya. Jadi P-nya sudah ganjil. Setiap bilangan bulat ini ya, 1 sampai P-1, nanti ada inverse juga di antara 1 sampai P-1, sehingga A dikalikan A inverse kongruen dengan 1 modulo P ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut. Oke, diketahui apa? Diketahui yang inverse-nya dia sendiri ya. A kuadrat kongruen dengan 1 modulo P ini hanya dipenuhi oleh berapa ini? Hanya 1 dan hanya kongruen dengan negatif 1 ya, atau sama dengan P-1. Oke. Artinya apa ini? A dikalikan A sama dengan 1, berarti inverse-nya dirinya sendiri ya. Jadi yang diri sendiri hanyalah 1 sama P-1. Yang lainnya berbeda ya.
Oke, oleh karena itu nanti. Oleh karena itu, ya, berarti kalau kita nggak pakai 2, nih ya, 2, 3, 4, sampai P-2. Oke. Oke. Inverse ya berarti ya. Berarti masing-masing di sini saling inverse. 2 dengan berapa, 3 dengan berapa, 4 dengan berapa. Dan ini pasti genap ya ini ya. Ini pasti sebanyak genap. Sebanyak genap, pasti dia akan kongruent dengan 1 modulo P. Oke. Itu ya, dari sini. Oke. Akibatnya apa nanti? Akibatnya P-1 faktorial. 1, 2, 3, 4, sampai P-2. P-1 kongruent dengan 1 kali 1 kali, ini kan, dengan 1 dengan P-1. Kongruent dengan P-1. Tidak lain adalah negatif 1. Oke. Itu ya. Ingin tanyakan terkait dengan pembuktiannya? Oke, kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan ke Fermat-Little Theorem ya, teorema kecilnya Fermat. Kenapa namanya kecil? Karena nanti ada teorema lagi yang lebih besar ya. Oke. Oke, dia bunyi seperti ini. Ini tahun 1640-an ya. Sorry. Ya. Ini jika P ini adalah bilangan prima. Kemudian A adalah bilangan bulat. B tidak membagi habis A. Ya. Nanti ini bisa kita gunakan untuk membantu menghitung pangkat bilangan yang besar ya. 1, ini kan kongruent dengan 1. Nah ini ya. Jadi ini bermanfaat nanti apabila kita menghitung pangkat modulo yang besar ya. Jadi, kalau memenuhi ini nanti
dia ada semacam perulangan tuh ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan tentang bunyi teoremanya? Oke, kalau nggak ada, kita buktikan teoremanya. Oke, kita lihat ya. Diketahui P-nya bilangan prima. P ini adalah bilangan prima. A tidak membagi habis P. Oke, perhatikan ya. A tidak membagi habis P. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat. A tidak habis dibagi P. Coba sampai P-1. Halo? Itu P tidak habis membagi A atau A tidak habis membagi P. Sorry. Balik, Mas. Makasih. Ya. P tidak membagi habis A. Oke ya. Kan nanti A, 2A, 3A, sampai P-1A. Oke. Ini kan berarti kan dia bukan kelipatan P ini ya. Bukan kelipatan P. Ini semuanya tidak habis dibagi oleh ini semuanya habis dibagi oleh P. Sehingga apa nanti? Dan lebih lagi, dibagi P, dan antar mereka ya, tidak ada yang saling kongruan nih modulo P ya. Seperti yang dulu. Ini kan 1, 2, 3, P-1 kan. Ya, tak kongruen ya. Kalau dulu masih ingat, ini ya. 0, 1, 2, 3, sampai P-1 ini tidak ada yang saling kongruen modulo P dulu ya. Atau tak himpunan tak kongruen modulo P ya. Tapi di sini nolnya nggak diikutkan ya. Oke. Ini kan 1 itu A, 2A, 3A, seterusnya. Iya juga.
Oke, kenapa ini? Kalau kita punya XA sama dengan YA kongruen, sorry, XA YA. XA kongruen dengan YA modulo P, XY-nya di antara ini ya, P-1. Misalkan kita asumsikan X-nya kurang dari Y ya, yang berbeda ya ini ya. Misalkan X, Y. Ini ya, kita ambil X-nya yang kurang dari Y. Oke, kita lihat. Karena P tidak bagi habis A, maka nanti berapa GCD-nya? Berapa GCD A dan P? 1. Oke, 1. Akibatnya apa? Sehingga ada inverse-nya kan berarti? Ya enggak? A inverse modulo P ada. Akibatnya apa? Dari sini ada inverse-nya nanti. X A inverse. Nah ini ya. Oke, kita peroleh E kongruen dengan Y. Oke, karena dia di sini. Oke, maka apa? Satu-satunya yang memenuhi adalah X-nya yang sama dengan Y. Oke. Jadi kalau dia kongruen, maka dia harus sama. Jadi apa? Tidak ada yang saling kongruen di sini. Kontradiksi ini. Kontradiksi dengan X kurang dari Y. Oke, lanjut. Oke, oleh karena itu apa nanti? Peroleh, karena dia tak kongruen, maka nanti XA ini pasti akan kongruen dengan sampai P ya berarti ya. Berarti ini saya namakan ya, karena saling tak kongruen ya. Ya akibatnya ini. Berarti masing-masing tadi ya, A, 2A, dan seterusnya itu tadi dia akan kongruen dengan anggota dari ZP tadi. Nah, misalkan, oh ya hurufnya ya. Z aja ini ya.
G itu ya. Sehingga akibatnya A kali 2A kali 3A sampai P-1A dia akan kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 kali P-1. Nah, ini berarti A kali A kali A dikali 1 kali 2 kali 3 sampai P-1. Ini ya. Ini akan sama dengan atau kongruen dengan ini sebanyak berapa ini? P-1 tadi ya. Oke. Berarti A pangkat P-1 kalikan berapa ini tadi? P-1 faktorial. Dulu P. Oke. Ini akal kongruen dengan apa tadi? Oke. Kelupaan saya. Ini kan kongruen ini ya. Ini dikalikan. Oke. Oh. Sini aja ya. Oke. Oke, sini aja ini. Ini dikalikan kongruen dengan ini kan. 1, 2, 3. Kita dapatkan ini A pangkat P-1 dikalikan P-1 faktorial kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Nah, ketemu tuh berarti. Ini tadi. Nah, pangkat P-1 ini kongruen dengan dekat 1 ya. Udah, kedua dikalikan ke 1 ketemu toh. Jadi A pangkat P-1 kongruen dengan 1. Oke, ini ya. Ini pembuktiannya. Coba menggunakan ini kita bisa menghitung pangkat yang besar ya coba. Sekarang contohnya
Eh, 3 pangkat 201 coba. Berapa ini? Oke, sisanya aja. Berapa ini? Oke, 3 pangkat 201 modulo 11 berapa? Menggunakan teorema kecil Fermat. Yang ini. Nah, ini. Yuk, silakan. Yuk, coba ya. Yuk, silakan. Kok diem aja ini? Silakan ya, saya tunggu hasilnya. Menggunakan hasil ini ya. Oke, kita istirahat sebentar. Oke, berapa hasilnya? Tiga, Pak. Oke, 3 ya. Ya, betul, jawabannya 3. Jadi, di sini kita menggunakan fakta bahwa 11 itu adalah 10, 11 kurangi, sorry. Oke, pangkat 10 berarti ya. 11 kurangi 10 ya. Sorry, 11 kurangi 1. Oke. Di sini kita lihat. Di sini berarti 3 pangkat 10 berarti ya. Itu kayak kongruen dengan 1 modulo 11 berarti ya. Dari teorema ini ya. Kita melakukan ini. Jadi ini 3 pangkat 10, sorry, 3 pangkat 201. Ini bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 200 dikalikan 3. Ini adalah 3 pangkat 10 pangkat 20 kali 3 gitu ya. Ini Pak, taruh sini. Ini 3 pangkat 10 pengurangan dengan 1 modulo 11. Berarti ini 1 berarti ya, 1 pangkat 20, 3
satu ya, tinggal 3. Nanti ini 3 ya. Kalau dalam bentuk sisa ini ya, kalau sisa nggak pakai kurung seperti ini, kalau kongruen ya gini. Oke, jadi jawabannya 3 ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang teorema Euler ya. Jadi Euler ya, Euler. Nah, sebelumnya kita berikan dulu apa itu yang namanya fungsi V Euler. Bisa begini atau pakai simbol ini ya. Oke. Ada yang pakai V dalam pakai simbol seperti ini, ada yang pakai ini ya. Oke, sama aja ini. Oke, definisinya. Berikan N adalah bilangan bulat positif fungsi P Euler N. Oke, kayak di buku aja lah. Ini ya. Ini didefinisikan sebagai banyaknya bilangan bulat A ini ya. Bilangan bulat A dari 1 sampai N1 dengan GCDA dan N sama dengan 1. Nah ini ya, yang relatif prima dengan N gitu ya. Oke, sebagai contoh. Seperti ini ya. Kalau didefinisikan himpunan Zn star, ini adalah anggota Zn, di mana maka nanti In ini adalah banyaknya anggota dari Zn star. Nah ini ya. Oke, contoh. Untuk V1, nanti oke, lupa saya nulis ya. Oke. Untuk 1 definisikan 1 jadi ya, saya lupa sini. Untuk N sama dengan 1, nanti didefinisikan V1 sama dengan 1. Oke, ini 1. 2. Apa ini? Kita lihat Z2 star isinya adalah yang relatif prima dengan 2 adalah hanya 1 ya. Oke, ini adalah
1. V3. Apa V3? Yang relatif prima dengan 3 ada 1 dan 2. Berarti 2. Oke. 4. Yang relatif prima dengan 4 1. 2 tidak ya, karena GCD-nya dengan 4 sama dengan 2. 3 1 ya. Berarti ini 2 juga. 5. Ya karena dia prima ya. Maka yang kurang dari 5 1 sampai 4 pasti dia relatif prima ya. Jadi ini 4. V6 2 juga ya. 2. Kenapa ini? Karena set 6 star isinya hanya 1 dan 5. 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak. 7, 6. Itu ya. Berapa kalau V10? Berapa? V10 sama dengan? Seterusnya. Yang relatif prima dengan 10. 1 ya. 2 enggak. 3 ya. 4 enggak. 5 enggak. 6 enggak. 7 ya. 8 enggak ya, karena bagi sebagai 2. 9 ya. 4. Itu ya. Oke. Jadi di sini ada keistimewaan ya. Jika P-nya prima, maka setiap A dari 1 sampai P-1 ini ya. GCD A dan P sama dengan 1. Sehingga apa nanti? V Euler-nya P, kalau P-nya prima, enggak apa? VP sama dengan berapa kalau P-nya prima? P-1 bukan, Pak? Ya, P-1. Oke. Ini kejadian khusus ya, kalau P-nya prima, maka fungsi Euler-nya P-1. Oke, sekarang kita masuk ke teorema Euler ya. Euler ini matematikawan terkenal ya dulu ya. Kalau kalian pernah belajar di mata kuliah yang lain ya, mungkin juga keluar ya nama-namanya. Euler biasanya ya. Mungkin sering ketemu di apa? Analisis ya, mata kuliah analisis mungkin juga ketemu. Ini tahun hidup kita abad ke-18 ya. 18 itu kalau di Jogja itu awal-awal berdirinya Keraton Jogja ya. Oke.
Oke, kita definisikan dulu apa yang namanya sistem sisa tereduksi modulo N. Sistem sisa tereduksi modulo N ini adalah himpunan sebanyak Vn bilangan bulat yang setiap elemennya ini relatif prima dengan N dan tidak ada dua elemen yang berbeda. Ini yang kongruen ya. Kongruen modulo N. Oke. Contoh. Yang pertama adalah ini tadi ya. Misalkan kita pakai modulo 10 ya, kan ya. 1, 3, 5, 7. Ini adalah sistem sisa tereduksi modulus 11. Sorry. 8. Oke, kita lihat 1, 3, 5. Dia akan kongruen dengan negatif 3, ya enggak? Modulo 8. 7, negatif 1. Ini juga sama ya. Ini juga merupakan sistem sisa tereduksi modulo 8 ya. Kita lihat. 5 kongruen dengan negatif 3 modulo 8, 7 kongruen dengan negatif 1 modulo 8. Semuanya ini ya saling relatif prima dengan 8 semuanya. Dan di antara ini dia tidak ada yang kongruen ya. Yang berbeda. Ya, sebanyak Vn ya. Ada 4 ya. V8 ada V8 kan 4 ya. Ada 4 bilangan. Ini teorema yang nanti dipakai untuk membuktikan teorema Euler. Jika R1, R2 sampai RVN sistem sisa reduksi modulo N
ya. Dan A anggota Z dengan GCD AN sama dengan 1. Positif ya ini ya. AR1 kali ya. A dikalikan R2 sampai AR N ini juga merupakan sistem sisa tereduksi modulo N. Oke, udah mau Jumatan belum ini kalian? Belum mandi, Pak. Wah, belum mandi. Jumatan di rumah. Oke ya, kalau waktunya nggak cukup, misalkan untuk latihan yang ini ya, buktinya ya, bisa dilihat di buku nanti halaman 23 ya. Buktinya nggak susah kok. Dulu kayaknya kalian punya bukunya tuh, kasih filenya kayaknya ya. Halaman 235. Nanti tinggal dibuktikan ya. Jadi ini saling berbeda ya. Saling berbeda elemennya, ada tadi kan artinya ada sebanyak VN juga. Kemudian diambil sembarang dua elemen di sini, dibuktikan dia tidak kongruen modulo N itu ya. Kita ke teorema Euler. A dan M anggota Z dengan M-nya positif, maka dengan M-nya positif, GCD A dan M sama dengan 1. Berarti ada peningkatan ya, yang tadi kalau yang teorema Fermat tadi dia untuk bilangan prima, dan ini kalau sarang untuk sembarang bilangan bulat positif, tapi GCD-nya dengan sama dengan 1 ya. Jadi ada peningkatan ada generalisasi yang lebih luas lagi daripada teorema kecil Fermat yang tadi. Ini ya, A pangkat M. Sorry. M kongruen dengan 1. Ini ya. Kalau P-nya prima, tadi kan apa tadi? Kita punya VP sama dengan P-1. Tadi mengatakan apa tadi? Kalau di teorema Fermat? Kalau GCD. Sorry. Nanti tadi A pangkat P-1 ini ya. Kongruen dengan 1 modulo P ini ya. Asalkan apa tadi? P tidak membagi habis A ya. Jadi lebih umum lagi ya. Nanti kan A pangkat VP kongruen dengan 1 ini. Oke, ini lebih umum lagi. Untuk sembarang bilangan bulat positif.
Bagaimana buktinya? Nah, buktinya ini menggunakan ide yang seperti berikut ya. Jadi idenya menggunakan, kita beralat dari contohnya dulu, nanti kemudian kita bisa mengembangkan ke bukti yang secara umum. Oke. Contoh untuk M-nya adalah 8, maka nanti sistem sisa tereduksi itu 8 adalah ini ya, 1, 3, 5, 7. Kita lihat. Oke. 3 dikalikan 1, 3 dikalikan 3, 3 dikalikan 5, 3 dikalikan 7. Ini juga sistem sisa tereduksi ya. Ini juga sistem sisa tereduksi. Sehingga nanti kita peroleh 3 kali 1 kali 3 kali 3, 3 kali 5, 3 kali 7. Ya. Ya, kongruen dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7. Oke, karena dia sistem sisa tereduksi. Ini dapatkan 3 pangkat 4 dikalikan 1 kali 3 kali 5 kali 7 kongruen dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 8. Oke, sekarang kita lihat GCD 1 kali 3 kali 5 kali 7 dengan 8. Ya, karena di sentra reduksi kan disama dengan 1. Sehingga dia invertible ya. Inverse-nya ada. Oke, sehingga 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 8 ya. Dengan 4 itu adalah 8 itu adalah 4. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita buktikan ya. Ini adalah R1, R2, sampai RM. Sistem sisa reduksi modulo M. Ya, RI 1 sampai
M GCD RI dengan M sama dengan 1. Oke. Oke, maka kalau kita ambil sembarang ya, untuk sembarang A, ketahui GCD A dengan M sama dengan 1, maka nanti himpunan AR1, AR2, sampai ARIM ini juga merupakan sistem sisa tereduksi modulo M. Oke, oleh karena itu, maka nanti AR1 kali AR2 kali ARIM akan kongruen dengan R1, R2, RVM. Modulo M diperoleh ini sebanyak VM, berarti A pangkat VM, R1, R2, sampai RM kongruen dengan R1, R2, RVM. Ini ya, GCD R1 kali R2 kali RM dengan M itu sama dengan 1. Dengan M ya. Dulu pernah ini ya, pernah kita bahas ya. Masih ingat nggak? Tapi untuk dua bilangan sih ya. Tapi kan kalau dua bilangan berlaku untuk sampai ke N bilangan juga tetap berlaku kan. Oke. Ya, dulu kan GCD A dengan M sama dengan 1, GCD B dengan M sama dengan 1, maka HB dengan M juga 1 ya. Kan semuanya kan GCD-nya 1 tadi ya. Ini ya. Nah, ini. Maka R1, R2, RVM inverse modulo M ada nih ya. Inverse-nya ada. Sehingga kedua ruas bisa kita kalikan dengan inverse-nya. Kasih star ya. Sehingga kedua ruas ada star ini dikalikan dengan R1, R2, M inverse. Hingga nanti peroleh A pangkat VM kongruen dengan 1 modulo M. Oke. Oke, teoremanya terbukti ya. Ini teorema Euler.
Oke. Nah, ini teorema ini nanti banyak berguna nanti ini ya. Karena dia lebih luas lagi ya daripada yang prima ya. Misalkan untuk menghitung berapa tadi? Misalkan 3 pangkat berapa? Oh, 2021 dulu 10. Nah. Oke, silakan ya. Ini dengan mudah dihitung menggunakan teorema Euler tadi. Itu ya. Nanti apa? Faktanya adalah V pangkat V10 adalah 4 ya. 1,379. Yang ada 4 ya. Oke, cukup. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Enggak, Pak. Ya, nanti minggu depan masih kuliah nggak sih ya? Udah enggak ya? Jadwal minggu depan udah ujian, Pak. Gitu. Oh. Terus gimana ini? Itu ya. 2 lah. Oke. Mau mengendaki kuliah tambahan silahkan. Tapi ini secara materi sudah cukup ya. Materinya itu ya tahun juga sampai sini. Cuman yang kuliah yang tahun-tahun sebelumnya itu memang terapannya agak banyak ya. Kita kemarin hanya bahas tentang kalender sama ISBN ya. Untuk yang kriptografinya memang sebenarnya ada, tapi kemarin sudah kita bahas di mata kuliah lain ya, ya. Yang apa? Apa kemarin? Coba penerapan ya, kalau yang ngambil. Ya, sebenarnya materinya sama ya, karena terkait dengan modulo. Kemudian apa? Invest matrix modulo yang kemarin dibahas ya, coba terapan. Itu sebenarnya itu materinya ya. Materinya itu hari ini itu sebenarnya itu, cuman kayaknya kemarin sudah kita bahas ya, langsung masuk ke sini. Itu ya. Jadi kalau mau ada kelas apa? Ada kuliah tambahan ya nanti materinya tentang itu. Oke, cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita nyambung lagi di grup WA-nya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yoi.